Ya, jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma di channel YouTube saya. Semoga tayangan kali ini bisa memberikan kita pencerahan tentang keluarga. Nah, saat ini saya sama-sama dengan 3 orang anak yang luar biasa. Saya ketemunya di Taman Samarinda dan saya pengen bincang-bincang dengan mereka nih. Namun sebelumnya kan mereka boleh kenalin dulu namanya. Yang ini namanya siapa? Ragil Kevin Septiawan. Wih, siapa? Ragil Kevin Septiawan. Ragil Kevin Septiawan. Septiawan. Wah, itu nama atau judul film panjang banget. Kalau yang ini Arif Dwi Cahyo. Arif Dwi Cahyo. Terry Satria Putra. Terry Satria Putra. Terry Satria Putra. Oke, kalian tinggal di mana sih semuanya? Di Asrama Korem Jalan Awanglong. Asrama Korem Jalan Jalan Awanglong. Wah, anak-anak tentara ya. Iya. Wah, luar biasa. Saya lagi sama-sama dengan anak tentara. Saya anak polisi, berarti sama aja deh. Anak tentara, anak polisi, sama-sama penjaga pertahanan Republik Indonesia. Asik. Oke, ini masa-masa bukan libur ya, masa-masa sekolah di rumah. Lebih enak mana nih, sekolah di sekolah sesungguhnya atau di rumah nih? Sesungguhnya Sesungguhnya. di Di sekolah. gedung sekolah ya? Ya. Kenapa? Ya lebih asik aja gitu karena Seru. banyak Bisa teman. ketemu teman. Oh, bisa ketemu teman. Oh, asik ya ketemu teman ya. Nah, biasanya kalau di sekolah apa sih yang kalian rasakan kalau dengan teman-teman? Gembira, Bermain. senang. Bermain. Main, Ya. senang ya. Ya. Kalau di rumah emang nggak punya teman? Punya Eh, sih, punya tapi Bosan. nggak terlalu apa ya? Nggak terlalu seperti teman di sekolah sih. Nah, pertanyaan gini, kalian ini SMP, SMA atau SD sih? SD. SD. Wah, gede-gede banget. Nah, saya dulu waktu masih SD lebih kecil dari mereka, saudara. Jadi zaman-zamannya dulu tahun 87, wah itu saya masih SD itu masih kecil-kecil banget. Mereka sudah gede-gede banget ya. Nah, karena ini konten keluarga, saya ingin berbagi buat kita semuanya pada saat ini bahwa apa yang mereka rasakan sebagai seorang anak di tengah-tengah didikan mereka. Mungkin orang tua mereka kan latar belakangnya tentara ya, mungkin dididik secara militer atau apa ya, kita nggak tahu. Tapi saya pengen tanya dulu nih sama si siapa tadi? Ragil. Ragil. Gil, gimana rasanya jadi anak tentara? Seru, disiplinnya bagus. Ya nggak kayak anak-anak yang sering di rumah. Oh, nih yang kurus, yang kurus pasti nggak jago makan nih. Nah, gimana rasanya jadi anak tentara? Ya enak sih itu, bisa apa tuh, mendapatkan disiplin. Terus saya cita-citanya juga jadi TNI. Oh, cita-cita jadi TNI ya? Wah, hebat. Kalau si siapa? Terry bukan anak tentara ya? bukan Anak apa? pengusaha. Oh, pengusaha. Wah, gimana rasanya jadi anak pengusaha? Enak, disiplin juga, Disiplin juga. teratur. Teratur ya. Iya. Nah, jadi kalau bicara disiplin, bicara tentang keteraturan, tentu pasti ini yang menjadi kerinduan kita sebagai keluarga ya. Kita punya anak-anak yang dididik secara disiplin. Nah, rasanya gimana didisiplinkan oleh seorang ayah yang seorang tentara? Lebih bisa menjaga diri. Lebih bisa menjaga diri ya. Dari hal apa nih? Dari pencobaan. Dari seperti dipalak, atau seperti dicengkram sama teman-teman. Maksudnya kalau di asrama kan teman-temannya banyak yang gitulah. Emang pernah dipalak? Pernah. Oh, pernah ya? Oh, mereka nggak tahu kalau papa kamu tentara ya. Oke, nah ini kehidupan mereka sebagai anak-anak yang masih usia SD. Ternyata pengalaman mereka pernah dipalak ya. Nah, tentunya pasti yang memalak mereka orang yang lebih besar ya. Beda, nggak lebih besar sih, sama kayak kita. Beda kelas. Iya. Beda kelas. Oke. Nah, menurut pandangan kalian ya, anak-anak yang malak itu kenapa bisa jadi orang-orang yang suka melakukan pemalakan gitu? Mungkin kurang kasih sayang dari orang tua sih. Kurang kasih sayang dari orang tua ya? Kurang didikan juga. Kurang didikan? Iya, kurang didikan. Menurut disiplin. Kurang disiplin. Oke. Menurut mereka anak-anak yang melakukan pemalakan itu kan tidak jauh beda dari mereka ya. Beda kelas saja mungkin. Tapi
mereka punya pengalaman ternyata dari alasan mereka bahwa kenapa mereka melakukan itu karena mereka berpikir bahwa anak-anak itu kurang kasih sayang dari orang tua, kurang apa tadi? Kurang didikan. Terus menurut tadi kurang disiplin. Nah, tentu pasti karena mereka sudah mendapatkan pengajaran atau juga didikan dari orang tua mereka, tentu pasti apa yang mereka lakukan selama ini sebagai bentuk representasi dari kasih sayang orang tua mereka dan didikan orang tua mereka. Nah, yang saya mau bagikan buat kita semua pada saat ini bahwa ternyata dalam sebuah keluarga tentu sangat menentukan bagaimana pola didik orang tua. Pola didik orang tua akan mempengaruhi perilaku anak ketika mereka ada di luar rumah mereka. Nah, saya mau tanya nih, lebih enak nginap di tempat teman atau nginap di rumah? Di rumah. Rumah. Di rumah sendiri. Di rumah sendiri. Pernah nggak nginap di tempat teman? Pernah. Pernah? Pernah. Oh, pernah. Nah, apa yang membedakan nginap di rumah teman atau nginap di hotel atau nginap di tempat rekreasi dengan nginap di rumah sendiri? Sudah terbiasa sih di rumah sendiri, sudah kayak istana. Oh, kayak istana ya, home sweet home ya. Nah, Sama kayak dia. oh sama. Oh, nggak boleh sama. Rasanya beda aja gitu. Bedanya apa? Ya kalau di rumah tuh kayak enak gitu nah. Kayak enggak, suasananya beda. Oh, suasananya beda ya. Jadi yang membedakan antara di luar rumah dengan di dalam rumah sendiri adalah suasana ya. Emang di rumah bapak mama apain kalian sampai kalian betah di rumah? Ya kan bersama keluarga lebih enak. Kalau sama teman kan mungkin kita seperti nggak enak sama orang tuanya gitu. Oh gitu. Oke. Emang kalian habisin nasinya mereka? Wah, kayaknya ini yang ketawanya paling kencang nih. Ini yang paling banyak habisin. Gimana? Hah? Apa yang kalian rasakan ketika nginap di rumah teman yang kalau membedakan? Di rumah teman tuh beda kenyamanannya sama Suasana. Iya, suasana. Oh, suasananya yang agak beda ya. Kalau di rumah sendiri kayaknya kita bebas, kita free, kita mau apa aja boleh ya. Nah, pernah nggak punya pengalaman dengan orang tua ketika orang tua marah sama kalian? Pernah. Pernah. Pasti pernah. Pernah? Oke. Nah, kenapa? Pada momen apa orang tua kalian marah sama kalian? Waktu itu kan ada ujian di rumah. Oh, baru-baru dong? Ya. Ya, oke. Nah, waktu itu saya ngerjakan terus saya tuh kayak seperti orang tua tuh nyuruh kayak gini, saya udahlah Pak, seperti ini aja. Saya seperti melawan lah. Nah, sudah di situ orang tua marah, jengkel, akhirnya saya dipukul, ditampar. Ditampar? Oke. Pernah nggak dipukul sama orang tua? Pernah. Sama mama. Papa nggak pernah? Pernah. Pernah juga? Kalau papa ditendang. Oh, ditendang? Wah, karena mungkin tentara ya. Tapi namanya anak tentara harus kuat-kuat ya. Nah, oke, gini. Waktu kalian kamu nih dihukum nih sama orang tua, itu karena apa? Gara-gara itu enggak membangun. Oh, nggak mau bangun sekolah pagi-pagi ya? Nah, kalau kamu sendiri pernah? Karena nggak? kesalahan sendiri juga. Apa nih kesalahannya? Apa ya? Ya usil dengan adik gitu. Oh, usil dengan adik. Nah, biasa ya di rumah usil dengan adik ya. Nah, jadi gini, kalau kita bicara tentang pola didik orang tua terhadap anak, tentu pasti mereka punya pengalaman-pengalaman tersendiri. Tadi beberapa yang saya kutip dari mereka adalah karena kesalahan, karena mengolok sehingga orang tua menghukum dan mendisiplinkan mereka. Memang setiap orang tua punya latar belakang yang berbeda dan tentu pasti pola asuh mereka pun berbeda. Kalau orang tua mereka ini rata-rata adalah dari militer, tentu pasti pola didik mereka terpengaruh dengan apa yang orang tua mereka rasakan ketika mereka ada di dunia militer. Tentu pasti terrepresentasi dalam pola didik mereka. Tapi bagi kita pada saat ini, saya ingin bagikan buat kita bahwa ternyata memang pengaruh itu sangat penting. Pengaruh orang tua terhadap mendidik anaknya itu sangat penting. Karena pemazmur berkata bahwa seorang anak itu seperti anak panah yang diletakkan oleh seorang pahlawan. Nah,
Kalau di dalam Mazmur pasal 127 dikatakan bahwa ibarat seorang pahlawan melesakkan panah, anak panah tepat pada sasaran. Nah, seperti itulah orang tua, seperti pahlawan buat anak-anak mereka di dalam mendidik mereka, membentuk mereka, dan kelak mereka suatu saat menjadi sesuatu yang berguna baik bagi bangsa dan negara, dan tentu juga bagi orang tua mereka. Nah, cita-cita kalian apa sih? TNI juga. TNI juga? Iya. Wah, ini buah tidak jauh jatuh dari pohonnya ya. TNI. TNI juga? Ya pengusaha, jadi orang Oh, jadi sukses. pengusaha, jadi orang sukses. Oke, mudah-mudahan kalau jadi pengusaha nanti ketemu saya lagi ya. Oke, nah saudara, kalau kita belajar tentang apa yang mereka cita-citakan, tentu pasti mereka punya kerinduan itu semuanya. Ada yang mau jadi TNI seperti ayah mereka, dan ada yang ingin jadi pengusaha. Kenapa mereka mau menjadi seperti ayah mereka? Tentu pasti mereka mau seperti ayah mereka karena mereka melihat figur, mereka melihat contoh yang baik dari orang tua mereka. Seandainya kalau orang tua mereka jahat, mendidik dengan cara yang tidak benar, tentu pasti mereka tidak mau menjadi seperti ayah mereka. Sebab apa? Karena ada begitu banyak anak-anak yang tidak mau seperti orang tuanya, tidak mau seperti ayahnya. Kenapa? Karena mereka punya pengalaman-pengalaman yang pahit terhadap pola didik orang tuanya. Sehingga ketika ditanya mau ingin jadi apa, untuk menyentil sedikit pun untuk jadi seperti orang tuanya tidak mau. Kenapa? Karena mereka punya pengalaman-pengalaman yang pahit dengan cara didik orang tuanya. Kalau mereka bertiga ternyata punya keinginan, cita-cita menjadi seperti ayah mereka, jadi TNI, jadi pengusaha. Saya pikir mereka melihat contoh, mereka melihat figur yang baik dari orang tua mereka sehingga mereka mau seperti orang tua mereka. Seperti itulah pemazmur katakan, seorang pahlawan akan membidik anak panahnya tepat pada sasaran. Seperti itulah anak-anak pada masa mudanya. Ketika dididik dengan benar oleh seorang pahlawan yaitu orang tuanya, tentu pasti akan sampai pada tujuan dan tepat pada sasarannya. Sehingga seperti yang saya ketemu dengan mereka bertiga ini tidak kebetulan. Saya percaya ada maksud Tuhan supaya bisa memberkati kita semuanya lewat wawancara saya. Walaupun mereka 3 orang, mereka juga punya channel YouTube, saudara. Jadi luar biasa, saya katakan mereka hebat. Kenapa? Karena YouTube mereka games, dan saya kurang paham dengan game. Jadi ketika dijelaskan ya saya agak kurang paham sih. Tapi yang jelas mereka bertiga adalah anak-anak yang luar biasa. Saya percaya dari orang tua yang luar biasa juga mendidik mereka. Dan tentu pasti itu yang menjadi kerinduan kita semua sebagai keluarga-keluarga di dalam Tuhan. Nah, terakhir nih, apa pesan-pesan kalian buat teman-teman kalian yang mungkin di luar sana, ya tadi yang seperti saya katakan bahwa mereka melakukan pemalakan, kejahatan, bahkan mungkin banyak anak-anak yang usia kalian sudah mulai merokok ya, mulai narkoba ya. Nah, apa pesan kalian buat mereka semuanya? Berhenti melakukan hal-hal yang negatif untuk mengganti hal yang positif supaya nanti besar kita juga berguna untuk bangsa. Masa depan kita itu tidak bisa diulang lagi, jadi jangan disia-siakan. Udah. Itu oke. Kalau bisa jangan diulang lagi sih. Soal sangat bahaya kalau untuk bagi kita juga sih. Oke. Nah, pertanyaan terakhir, paling terakhir. Senang mana? Di rumah orang tua atau di rumah teman? Orang tua. Rumah orang tua. Oke, mantap. Mereka pengen di rumah orang tua mereka. Home sweet home. Sebab kebahagiaan, ketenangan, damai sejahtera, sukacita itu harus lahir dari rumah kita sendiri. Ciptakan kebahagiaan itu di rumah Anda, bersama dengan anak-anak Anda, keluarga Anda. Karena saya percaya keluarga kuat, keluarga sehat, keluarga positif akan menghasilkan satu bangsa yang maju dan bangsa yang positif juga. God bless you. Semoga tayangan ini bisa memberkati kita semuanya. Amin.